Dikarenakan pemilik mall tersebut tidak ingin memindahkan dan juga bekerja sama dengan Foundation sepenuhnya, SCP-014-ID sekarang dibiarkan untuk menetap dan tinggal di mall tersebut sampai ditemukan cara baru untuk memindahkan mereka dengan mudah. Setidaknya harus ada 5 orang yang mengawasi kegiatan SCP-014-ID dan mereka pun harus menyamar menjadi petugas keamanan yang ada di sana. Jika ada kejadian aneh terhadap SCP-014-ID, mereka pun harus ditangani oleh pengurus lokal dan kekerasan diperbolehkan jika hal tersebut tidak berhasil. SCP-014-ID merupakan makhluk menyerupai manusia dengan tinggi sekitar 1,7 meter. Mereka memiliki ukuran kepala yang sedikit lebih besar daripada manusia biasanya, telinga runcing, badan yang kurus, parut buncit, dan kulit yang ditutupi rambut tipis. Ciri paling mencolok dari SCP-014-ID adalah kulitnya yang berwarna abu-abu pucat. Sebagian besar dari populasi SCP-014-ID, warna kulitnya mendekati putih pucat. Mereka memiliki postur tubuh yang bungkuk dan karena itu mereka berjalan menggunakan kaki dan tangannya. Walaupun beberapa dari mereka bisa berdiri tegak tapi hanya untuk beberapa menit saja. Mereka punya penglihatan yang lemah dan juga sensitif terhadap cahaya. Mereka juga punya pendengaran yang sangat tajam. Mereka makhluk omnivora dan mereka pun juga bisa bertahan hidup tanpa makanan sampai 1 bulan dan tanpa minuman selama 1 minggu penuh. Pada saat ini SCP-014-ID jumlahnya ada 34 spesies dan mereka pun diberi nomor 1-34. Mereka bisa berkembang biak dengan masa hamil 265 hari. Mereka juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan komunikasi walaupun mereka sering berantem karena rebutan makanan maupun pasangan. SCP-014-ID juga pandai untuk menggunakan perkakas dan juga tali menali untuk mengikat sesuatu. Mereka pun membangun tempat tinggal mereka sendiri dengan barang yang ada. Koloni dari SCP-014-ID akan dipimpin oleh salah satu dari mereka. Biasanya akan diberi penomoran SCP-014-ID 1 untuk menandai bahwa dia ketuanya. Ketua koloni tersebut akan menyuruh makhluk lainnya untuk mencari makanan di mall tersebut dan cara untuk menjadi ketua adalah ditentukan melalui pertarungan antar ketua dan sang penantang koloni tersebut. SCP-014-ID sekarang menempati lantai paling bawah di salah satu mall Kalimantan yang terlantar. Seluruh area tersebut terbangun dengan rumah-rumah kayu dan bahan lainnya yang mereka bangun. Tidak diketahui bagaimana mereka bisa ada di sana. Pemilik mall mengatakan bahwa mereka sudah ada semenjak mall ini dibangun. Biasanya, saat mall tersebut masih ramai dan juga banyak pengunjung, mereka akan keluar dan akan mencari makanan dengan memakan makanan yang ditinggalkan atau disisakan oleh pengunjung mall tersebut. Dan mereka pun diberi makan oleh pemilik mall tersebut sekarang. SCP-014-ID pertama kali diketahui Foundation karena ada sebuah video terkait seorang pemuda yang menjelajahi sebuah mall terlantar yang ada di Kalimantan, dan di dalam video tersebut terlihat bahwa pemuda tersebut dikejar-kejar oleh koloni SCP-014-ID. Pihak dari pengurus mall tersebut merespon terkait video yang viral di internet, mengatakan bahwa pemuda yang masuk tanpa izin tersebut berhalusinasi atau bahkan hanya ingin membuat reputasi mall tersebut menjadi buruk dengan fitnahan tersebut. Agen Foundation yang ada di kepolisian setempat menanyakan hal tersebut kepada pengurus mall. Meski wawancara tidak berjalan lancar dan penjelajahan pun tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh pengurus mall. Hal ini menjadi Foundation curiga dan akan mengirim 5 personel untuk menginvestigasi seluruh isi mall tersebut. Tim penelusuran pun dibentuk oleh Foundation, beranggotakan 5 orang, 1 agen menjaga dari kejauhan, dan 4 sisanya masuk ke dalam mall tersebut untuk mengeksplorasi dan mengecek seluruh isi mall tersebut untuk mengetahui rahasia yang dimiliki oleh pengurus mall. Cek. Dan cek. Semua perlengkapan siap, waktunya masuk. Farhan, Johan, dobrak pintunya. A4 bersama A5 mundur beberapa langkah sebelum keduanya menendang pintu tersebut secara bersamaan. Pintu berhasil dibuka. Seharusnya 1 orang cukup untuk pintu karatan ini. Kaki kurusmu akan patah begitu mencobanya, Diego. Kelihatannya aman sejauh ini. Humphrey, kau masih bersama kami? Video agak gelap, tapi suara terdengar jelas. Bagus. Kurasa kita sudah siap masuk. Keempat personel segera memasuki lantai dasar bangunan. Hei, apa menurutmu kita akan dituntut untuk ini? Kau tahu,
memasuki properti umum tanpa izin. Kita punya alat penghapus pikiran, dan kamu mikir tuntutan? Tanyakan hal itu kepada atasan kita. Mereka akan mengurusnya. Lagi pula, kenapa kau bertanya? Ya, mau gimana? Foundation merasa curiga karena tidak diizinkan untuk menggeledah seluruh tempat. Pihak mall cuma mengizinkan penggeledahan seluruh lantai 3. Taruhan kalau mereka menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka mau menyimpan makhluk ini entah untuk apa. Atau mungkin mereka dikendalikan. Maksudmu? Menurutmu, apa mungkin kalau ini anomali pengendali pikiran atau anti-meme? Entahlah kawan. Yang ku tahu cuma cara menembak senapan. Sekitar 15 menit setelah memasuki plaza, mereka mencapai lantai 3. Eskalator sudah lama mati, dan sekarang debu dan sarang laba-laba ada di mana-mana. Apa tidak ada yang pernah membersihkan lantai ini? Kudengar lantai 3 memang terbengkalai. Mall ini semakin sepi setiap tahunnya. Ya, sungguh disayangkan. Tapi mall tua ini hidup terlalu lama. Cukup lama untuk menarik perhatian anomali. Itu yang ku maksud. Bu, Suara benda besar jatuh terdengar. Keempat personel pun terdiam. siapkan senjata. Suara kelihatannya berada di depan kita. Keempat personel mendekati sumber suara dengan A1 berada di depan kelompok. Kamera menunjukkan apa yang terlihat seperti sesosok makhluk mirip manusia berkulit putih pucat tengah merangkak membelakangi para personel. Dia terlihat mengecek setumpuk kotak yang diasumsikan sebagai sumber suara sebelumnya. Jaring. A3 dan A4 merenggangkan jaring untuk menangkap makhluk tersebut. Kamera tiba-tiba terbalik dan suara teriakan terdengar. Beberapa saat kemudian, visual menunjukkan beberapa personel ditubruk oleh sekumpulan entitas serupa. Beberapa personel berupaya melawan entitas-entitas tersebut dengan satu personel kesulitan untuk mengarahkan senapannya ke arah target dan tembakannya tidak tepat sasaran. Entitas-entitas tersebut sempat mundur dari para personel sebelum kembali menyerang dan menubruk mereka. Semakin banyak entitas serupa bermunculan yang berasal dari lantai bawah. Tiba-tiba terdengar bunyi pentungan dari lantai bawah. Seluruh entitas tersebut segera berlari ke eskalator. Para personel yang terbaring di lantai mulai mencoba berdiri. 3 orang pria muncul dari eskalator dengan satu teridentifikasi sebagai pengurus mall tersebut, Pak Darmono. Loh, apa-apaan ini? Siapa kalian? Tunggu, jangan-jangan kalian dikirim oleh kepolisian tadi pagi kan? Siapa kalian? Seharusnya kami yang bertanya, dasar berandalan. Tenang, Anang. Jangan langsung agresif kepada mereka. Orang-orang dari kepolisian tidak akan senang kalau kita macam-macam dengan personel mereka. Pria tak dikenal tersebut mulai melucuti A3. Dia menyadari keberadaan kamera di helmnya. Sialan pak, mereka bawa kamera semuanya. Apa? Cepetan ambil semuanya. Ketiga pria tersebut mulai mengambil kamera personel dan meletakkannya di lantai dengan lensa kamera menghadap ke atas. Pada titik ini, A2 kehilangan visual dari personel lain dan mulai mengontak pusat. Audio dari alat perekam tersembunyi di rompi personel masih terdengar untuk beberapa saat. Sampai senapan dan rompi anti peluru juga, mati kita. Sebaiknya kita tanyai dulu mereka. Kalau dari pemerintah, kan bisa dibicarakan baik-baik. Yang penting kita lepas dulu ini rompi. Nanti nyusahin kita nantinya. Tampaknya mereka semua pada luka diserang tetua putih. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Bawa mereka ke kantor saya. Di sana ada kotak obat. Obati luka mereka. Nanti mereka selesai makan bakal ngerepotin kita. Baik, Pak. Berat sekali badan mereka ini. Suara gemerisik terdengar beberapa saat sebelum suara benda jatuh terdengar. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki samar dan suara benda berat diseret. Percakapan terlalu jauh untuk ditangkap alat perekam. Setelah keheningan selama 10 menit, perangkat dinyatakan lagi tidak bisa digunakan.